Pemirsa Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap kasus clandestine laboratory di sebuah villa yang berlokasi di Gianyar, Bali. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama antara Polri, Bea Cukai, dan Imigrasi, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayahnya. Pengungkapan kasus clandestine laboratori dengan hasil produksi berupa narkotika golongan 1 jenis N-dimethyltryptamin DMT ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Dalam pembuatannya, DMT memerlukan proses yang panjang hingga mendapatkan hasil akhir dalam bentuk padatan maupun cairan. Sementara itu, dalam metode pembuatannya, DMT dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui proses sintetis atau reaksi kimia ataupun dengan menggunakan ekstraksi bahan tanaman alami. DMT merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya karena meskipun dikonsumsi dengan dosis rendah, 0,08 ml dapat menghasilkan efek halusinasi yang sangat kuat. Deputi Pemberantasan BNN, Iwayan Sugiri, SH, SIKMSI menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan Kamis 18 Juli pukul 15.45 WITA, tim BNN melakukan penggeledahan terhadap sebuah villa yang berada di kawasan Kliki Kawan Payangan, Gianyar, Bali yang disinyalir sebagai laboratorium gelap narkotika. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim menemukan sebuah tenda terbuat dari terpal yang terletak di depan villa dengan kondisi jalan yang terjal. Di dalam tenda ditemukan bahan-bahan kimia beserta peralatan laboratorium seperti gelas ukur, breaker glass, magnetic stirrer, dan peralatan lainnya. Pihaknya melaporkan di bagian dapur villa tersebut, tim menemukan sebuah toples dan sebuah wadah plastik berisi cairan bening yang disimpan di dalam kulkas. Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, cairan tersebut diketahui mengandung narkotika jenis DMT. Dalam penggeledahan yang dilakukan tim mengamankan 3 orang berkewarganegaraan Filipina, yaitu seorang laki-laki berinisial Das 28 tahun dan 2 orang perempuan berinisial PMS Ibu Das dan DOS adik Das. Berdasarkan keterangan Das, diketahui bahwa aktivitas laboratorium gelap ini diinisiasi dan didanai oleh seorang pria berasal Ami, warga negara Yordania yang hingga kini masih dalam pengejaran. Tersangka Das tinggal di Bali sejak tahun 2023 ini, diketahui memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana teknik kimia. Das kerap bereksperimen dengan mengolah bahan-bahan kimia seperti membuat pemutih baju, cairan pembersih lainnya. Hobi ini kemudian didukung oleh ibunya yaitu PMS dengan mendirikan tenda yang dibersihkan sebagai laboratorium. Sementara itu perkenalan Das dengan Ami dilakukan oleh PMS yang lebih dulu mengenalnya dalam komunitas yoga. Mengetahui hobi dan keahlian Das, Ami kemudian mengajak Das untuk bereksperimen membuat DMT dengan memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan-bahan kimia serta peralatan laboratorium. Eksperimen yang dimulai sejak Januari 2024 ini kemudian berhasil. Setelah 6 bulan kemudian, Das kemudian berhasil memproduksi DMT yang kemudian diambil oleh Ami. Dari kasus clandestine laboratori jenis DMT ini, tim BNN menyita barang bukti sebanyak 217 item yang ditemukan di 2 TKP. Tersangka Das dan Ami yaitu 6 item yang teridentifikasi narkotika golongan 1 jenis dimethyltryptamin DMT dengan bentuk padatan, serbuk berat 19 gram neto dan dalam bentuk cairan dengan volume sebanyak 484 ml neto. Bahan-bahan zat kimia lainnya yang digunakan untuk membuat DMT yang diperoleh dari 2 TKP sebanyak 172 item dengan perincian antara lain berbentuk cairan bahan kimia yang digunakan untuk mensintetis narkotika jenis DMT dengan total volume sebanyak 78.473 ml, berbentuk padatan serbuk yang digunakan untuk mensintetis narkotika jenis DMT dengan berat 19.154 gram, ditemukan 39 item atau jenis peralatan yang digunakan dalam proses clandestine laboratori narkotika jenis DMT. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 113 ayat 2 lebih bersubsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
BNN terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu waspada serta turut aktif dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap wilayah yang saat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi tujuan menetap dalam jangka panjang bagi warga negara asing agar mematuhi semua peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bunga dan Saputra, Bali TV.